Udah pada lapar. Sore hari ini kita kumpul, saya diamanahi pas diundang sama Ustadz Nurdin. Acaranya yang pertama akikah, yang kedua haul. Ini adalah tandanya Allah ketika memanggil maka Allah akan juga menciptakan. Berarti kalau Allah memberikan kesedihan, setelah itu Allah kasih kesenangan. Betul apa betul? Berarti senang nggak ada yang abadi, susah nggak ada yang abadi. Maka kita sebagai manusia itu harus biasa-biasa aja jadi orang. Senang banget jangan, sedih banget ya, betul apa betul? Punya banda banyak, dapat gusuran 3 miliar, girangnya 10.000 tahun. Kadang-kadang di mana aja disebutin, gua baru dapat gusuran 3M ini. Lu mau jalan-jalan kemana? Ke Ragunan nonton wow lah, kas gue ya. Semuanya diceritain, tetangganya dari pojok kena pojok, kok semuanya diceritain dia dapat apa? Gusuran 3M. Hati-hati, Allah itu maha bisa segala-galanya. Hari ini bisa kita senang, besok bisa sedih. Iya betul. Boleh tanya mereka yang udah ditinggal oleh orang yang paling disayangi. Padahal kalau kata bahasa kita yang besar, padahal baru setahun lalu kita ngerujak barang di Ponjambiang. Ngapa tahun ini udah kagak ada ya? Percis kayak teman saya kemarin, padahal setengah 4 masih main bola apa saya, setengah 6 Allah cabut nyawanya. Padahal 5 menit sebelum itu masih lari-lari di lapangan. Baru kali itu saya lihat orang meninggal satu lapangan sama saya. Itulah kehidupan, ada sedih, ada senang. Maka senang biasa aja, sedih pun biasa aja. Sama kayak ada orang misalkan ditinggal, meninggal oleh keluarganya, nangis boleh, tapi jangan nangis kebangetan. Kalau ditakar kadang-kadang kalau kita lagi sedih biar ada itu kali. Makanya kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayangi, sedih boleh tapi jangan kebangetan. Sedih. Makanya benar Bu, pakai prinsip bapak-bapak. Apa prinsip bapak-bapak? Ditinggal meninggal sama istrinya sehari, 2 hari, 3 hari, boleh sedih. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, boleh sedih. 8 hari sampai sebelum malam 40 hari silakan bergembira. Apa gembiranya? Ya bagaimana lagi Ustadz, namanya bini udah kagak ada. Apalagi bapak-bapak paling enak kagak ada masa idah. Ya Bu, jangan ngadog gue itu dalam ya. Dengerin deh ceramah dulu bentaran sampai maghrib dah ya. Guru, mohon maaf guru, berasa nunggu buka maghrib ini ya. Tapi mau nunggu buka maghrib udah makan ya. Jadi begitu. Kalau wadon ada masa indahnya, kalau laki-laki saya besok aja boleh. Tapi kan kadang-kadang kita hidup itu harus punya hati pikiran. Hilap bini baru mati, besok kuburan bini belum kawin udah kawin lagi, udah kuburan bini belum kering udah kawin lagi, kan masuk akal. Iya betul betul. Tom bisa coba itu. Biarin dah situ ya, tapi nggak di sini ya. Jangan yang sono berisik yang liatin di sono, udah kita kabur aja udah. Mohon maaf guru, tadi kata Ustaz Usep mobil saya lagi di bawah. Iya bener. Padahal saya tadi dari rumah jam 3. Tadinya saya pagi itu dari cabang Bungin sama ibu saya. Saya bilang, Mak sekalian aja nyok kita ke Cibitung, ntar sore lanjut acara di Cibitung sama ntar malam di Rawamangun. Apa jawab emak gua? Buset lah emang gua betah banget di rumah orang katanya. Udah akhirnya saya pulang dulu jam 3 nyampe rumah. Bismillah ngeliat Google Map dikirim sama Ustaz Nurdin 1 jam 23 menit. Alhamdulillah jalanan kagak gerak pisahnya. Makanya di mobil saya bodo amat dah, nyampe syukur kagak nyampe kita ke dealer lagi kan gitu ya. Pertama sekarang kita pakai prinsip Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yarin kagak nyampe bodoh, nyampe juga alhamdulillah. Pokoknya kalau kagak nyampe urusan Haji Usep aja ya. Ini dealer Toyota deket itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, gampang dah ya. Maka dari itu, ini kita diundang 2 rangka.
Akikah yang pertama, apa tandanya akikah? Allah menciptakan manusia baru lagi ke muka bumi ini. Dan kita nggak bisa dipungkiri bahwasannya setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir. Betul apa betul? Makanya kita jadi manusia pun seperti itu. Jangan sampai merasa girang banget. Ingat bakal ada kesedihan yang Allah akan berikan kepada kita. Sama sedih terus akhirnya kagak pernah girang. Itu namanya orang kurang healing. Ngerti kurang healing? Ngerti kurang healing ya? Kurang jalan-jalan. Asal ditanya tetangga, "Ji, apa sih?" "Oh, minggu jalan luar." Asal lagi depan rumahnya tetangga ditanya, "Ji, lu ngapa sih?" "Oh, malah gua dari luar." Itu bawaannya sedih aja, ini juga kurang baik juga. Maka yang pertama kalau kita ngomongin akikah, ini adalah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan satu makhluk yang memberikan perintah kepada makhluk tersebut baiknya mati. Salah ketakut. Jambut. Dalam ketakut. Itulah lampunya nyala, mic-nya mati ya. Bang, itu dulu minum. Lama dia yang bawa kan. Halo, ya Pak, saya ngaji dulu ya. Alhamdulillah, kasih dulu ya. Itulah yang namanya kehidupan. Lampunya nyala, mic-nya mati. Habis ini mic-nya nyala, lampunya. Jadi begitu. Makanya alhamdulillah kita ini hidup di Indonesia yang rata-rata penduduknya ahlus sunnah wal jamaah. Nih kita hidup di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah, asal ada akikah kita bikin peringatan akikah. Awas hati-hati, ini adalah peringatan yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kalau kita punya anak lahir, maka kita diwajibkan yang pertama memberikan nama, yang kedua mengakikahkannya. Kasih nama-nama yang terbaik. Siapa nama yang terbaik? Nama yang kita ambil dari Al-Quran, nama yang bisa kita ambil dari para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian. Hati kalau kita sekarang mohon maaf Bang Haji, mau anak kita lahir, anak laki, anak perempuan zaman dulu, saya ingat bapak saya kebetulan guru ngaji di wilayah saya. Itu bapak saya asal ada tetangga lahiran, itu pasti tetangga pada datang ke rumah. Ngapain? Datang nenteng gula, datang nenteng kopi. Ngapain? Nanya, "Assalamualaikum guru, mau nanya." Ini kebetulan bini saya kemarin baru lahir. Lahirnya sesar, alhamdulillah. Emang kenapa? Nih guru, kira-kira kalau anaknya laki dikasih nama siapa? Apa biasa jawaban bapak saya? Ya udah, ntar dulu tunggu setengah hari, kita buka Quran dulu, kita sholat dulu, baru kita kasih nama. Tuh orang dulu mah begitu. Tapi beda namanya perkembangan zaman sekarang. Kadang-kadang bininya baru usia kandungan 7 bulan, namanya udah berderot di mana-mana. Datang dari mana namanya? Tentu saja dari mbah yang namanya Mbah Buke. Pas ditanya artinya, amat, bodoh amat. Yang penting namanya percis kayak artis Ikatan Cinta. Berarti kalau emaknya nonton Ikatan Cinta, anaknya laki, berarti namanya Aldebaran. Kalau emaknya tukang nonton Ikatan Cinta, kalau anaknya perempuan, kalau enggak dua, yang pertama Elsa, yang kedua Andin. Ya Bu, Elsa sama Andin. Itu film Ikatan Cinta, cuma sekarang udah kagak resep Pak Ikatan Cinta.
Kalau nggak salah semalam episode 976. Itu sekarang udah ngeresep. Kenapa? Karena Andin udah punya anak, Elsa udah punya anak. Tapi kalau Andin bener anaknya Andin sama Aldebaran, yang jadi pertanyaan kan anaknya Elsa. Elsa punya suami namanya Nino, tapi itu anaknya Elsa sama Ricky. Nah, buyeng kan ya. Nah itu kan bilang kita pas lagi corona, guru. Ustadz kenapa apal banget? Ingat kemarin kita habis dilanda corona, Ustadz orang kemana-mana. Ceramah haul orang, ceramah maulid orang, Isra Mi'raj orang, paling nunggu engkong mati doang mbak. Orang dulu begitu cakep, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke guru, minta kasih nama. Akhirnya apa? Pasti yatasifu bi ismin hasanin. Pasti orang itu ketika datang ke seorang guru, guru itu akan memberikan nama yang mana nama itu dengan sifat-sifat yang baik. Lihat orang dulu, boleh tanya tuh. Ada nama pasti depannya Muhammad, kalau nggak Ahmad, kalau nggak Mahmud. Makanya dulu saya punya guru, kalau anak kita laki-laki, ingat jangan sampai putus dari 3 huruf. Apa yang pertama? Hurufnya tentu saja huruf Arab. Yang pertama huruf H, yang kedua huruf Mim, yang ketiga huruf Dal. Ini kalau kita, mohon maaf kalau kita sambungin H, Mim, Dal, ini adalah bisa kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai nama yang ada Ahmad silakan, Muhammad silakan, Mahmud silakan. Kalau perempuannya, kalau laki-laki Mahmud, kalau perempuan biasanya Mahmudah. Marmut. Ya Marmut ya. Marmut teman-teman kelinci dong. Kasih nama yang begitu. Kenapa? Supaya jawab al-ismun al-waddu. Nama itu adalah doa. Makin cakep namanya, insya Allah makin cakep doanya. Amin Allahumma. Kadang-kadang ada yang bilang tuh guru, Ustaz, kagak begitu juga. Teman saya Muhammad tapi tukang mabuk. Ustaz, nama saya Muhammad, teman saya namanya Muhammad tapi tukang main slot. Ustaz, teman saya namanya Muhammad tapi kagak ngasuk-ngasuk kalau tiap malam di bedeng main judi. Itu kira-kira yang salah namanya apa orangnya? Ayo jawab Bapak Ibu, yang salah namanya apa orangnya? Yang salah anak, mohon maaf, yang salah namanya apa orangnya? Jawab yang ngomong. Yang salah orangnya karena apa? Udah tahu namanya Muhammad, kenapa judi masih dikoprol? Malu kita sama punya nama. Makanya kenapa kemarin umat Islam marah ketika ada nama Umar disandingkan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul. Iya, harusnya yang lebih malu lagi namanya Muhammad teman makhluk, itu yang harusnya malu. Pas ditanya lagi sama gue siapa nama Muhammad. Siapa nama lu? Arman. Pas di judi slot kadang-kadang begitu kan ketahuan namanya, siapa yang lagi main? Muhammad. Malu hati-hati. Sebab apa? Orang tua dulu menamakan kita sebagai nama-nama yang baik supaya nanti masa depannya menjadi masa depan yang baik. Nama Muhammad. Mudah-mudahan ini anak insya Allah yatasifu bisifatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sama orang tua cakep, sama orang tua nurut, sama orang tua rajin, betul apa betul? Jangan kayak bocah sekarang sama orang tua boro-boro nurut, kadang-kadang mohon maaf ini zaman rada berat. Kenapa? Karena setannya banyak. Tapi yang berat lagi ada setan namanya setan gepeng. Bentuknya gepeng tapi isinya setan. Apa itu? Garis doyong HP. Kalau saya nyebut HP bukan HP tapi setan gepeng. Kenapa? Gepeng tapi isinya setan. Ayo silakan download aplikasi apa aja di HP kita, pasti ujung-ujungnya mohon maaf kadang-kadang kelakuan kita kayak setan. Belum lama saya ceramah di Depok, ada ibu-ibu datang ke saya. Nanya begini, Ustadz mau nanya boleh apa kagak? Boleh. Kira-kira kalau ngomongin orang di WA dosa apa enggak Ustadz? Bu,
Kira-kira kalau ngomongin orang di WA dosa apa kagak? Dosa. Bang jawab dosa apa kagak? Dosa. Maka saya jawab dosa ibu. Lah Ustadz kan ngomonginnya di WA, masa dosa juga? Tetap lewat apapun aplikasinya. Kalau kita ngomongin orang tetap hukumnya dong. Dosa. Saya tanya, emang ibu ngomongin apa sih? Itu Ustadz ngomongin tetangga. Biasa Ustadz, tetangga kan baru beli gelang baru. Saya mah kagak yakin itu gelangnya boleh beli dari duit halal. Kan kerjaan suaminya cuma security, gajinya 2 juta, ilok gelangnya sampai 3 gram. Itu kali lakinya boleh ngepet kali, kalau kagak miara tuyul kali 4 biji. Ya, sambil gede kata kita. Hati-hati itu. WA bisa jadi setan kalau kita apa? Kalau kita menggunakannya dengan tidak baik. Betul apa betul? Apalagi setan ada aplikasi sekarang namanya aplikasi TikTok. Itu kalau disingkat namanya aplikasi tetek. T pertama tik, T kedua tok. Jangan ngeres dulu. Mohon maaf gara-gara aplikasi ini, mohon maaf moral akhlak anak-anak kita merosot. Betul apa betul? Disuruh ngaji malah ngampul main TikTok percis kayak kemarin saya nemuin depan rumah saya. Ada perawan lewat. Assalamualaikum Ustaz, maafin ya lewat ya. Padahal saya perhatiin itu perawan udah kayak pengen orang berangkat ngaji. Kenapa begitu? Saya liatin kerudungnya warna putih, baju warna hijau, roknya warna merah percis kayak bendera Italia. Ternyata saya kira pengen ngaji, dia di pojokan ngapain? Main TikTok. La ilaha illallah. Apa bunyinya? Overdosis. Sakit nyawaku melayang. Hati-hati. Makanya jangan heran anak-anak sekarang lebih lihai main TikTok ketimbang lihai baca Quran. Betul apa betul? Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah biar banyakan. Salat 5 waktu. Lagi pengen hajat tambahin dah getolin duhanya sama tahajudnya kagak apa-apa. Ustaz kagak punya duit ya sholat dah. Kadang-kadang mohon maaf Ustaz ya mohon kadang-kadang ada jamaah aja ngeluh datang ke rumah Ustaz, habis kopi kita diminumin sama dia. Padahal mah kita baru beli 1 renceng, kita disisain atuh 9-9-nya dia yang ngombein itu. Datang kadang-kadang mohon maaf guru curhat doang, pas udah dikasih solusinya, lu kerjain apa kagak? Lah kagak guru. Datang ke saya Ustaz, umur 25 pengen nikah kagak ada jodoh yang nemplok pisang. Itu kopi diseduh sama dia, saya liatin, saya perhatiin udah 3 gelas itu curhat habis, saya belum segelas belum habis. Saya bilang udah lu sholat 5 waktu benerin, tambahin tahajud, tambahin duha, insya Allah kagak sampai 2 tahun ketemu sama jodoh. Datang lagi besok Kak Ustaz, gimana ya jodoh saya? Sholat kagak. Ya, ditanya lagi gimana Ustaz? Ya caranya biar dapat rezeki lagi rada banyak kan ini Ustaz. Ya saya bilang jangan lupa Quran dibaca. Ya kita kadang-kadang mohon maaf suka lupa sama kitab namanya Al-Quran. Ingatnya pas kapan? Pas nih nanti masuk bulan suci Ramadan getol kita kebit, keluar Ramadan buru-buru walas lembar kita kebit aja terus Quran. Makanya saya ingat banget guru zaman nenek saya masih hidup, apa nasihat orang tua dulu? Orang tua dulu mohon maaf kerjanya jarang, ibadahnya pada getol, tapi mohon maaf tanahnya lebar ngampar di mana-mana. Apa kata nenek saya? Engkong dulu kerja di PT kagak, tapi ibadahnya getol. Alhamdulillah guru tanahnya di mana-mana. Di Jonggol 2 hektar. Waktu itu di Cilengsi 1 hektar. Sekarang lah orang ada udah pada dijualin sama anak-anaknya. Padahal orang tua dulu ibadahnya 5, kerjanya 1. Apa artinya? Sholat yang 5 waktu gak pernah ditinggalin, tapi ikhtiar daripada kerjanya juga gak dilupain. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang kan bukan di sini, di sana di Cakung ya, di Cakung bukan di sini.
Di Cakung kadang-kadang mohon maaf ibadahnya 1, kerjanya 5. Makanya orang sekarang prinsipnya kerja, encong. Kalau orang dulu ibadah, kerja. Tapi Masya Allah tanahnya numpuk, duitnya sabut-abut. Bagaimana bisa begitu? Bangun jam 3, ngapain? Gelar sejadah, ambil air, wudhu. Bangun ke sholat, namanya sholat tahajud. Kadang-kadang mohon maaf punya anak 5, anaknya 5-5-nya didoain. Dan doanya kagak kayak kita. Kalau kita kan doanya dikumpulin jadi 1. Kalau orang tua dulu doanya di apa tuh? Di absen atu-atu. Anak pertama nama Fatimah, disebutin nama orang tua kita. Ya Allah, anak pertama Fatimah umur 30, percis kayak saya, kagak ketemu sama jodohnya. Tapi alhamdulillah Fatimah rada rajin sama masak getol, sama minum getol, tapi getol ngabisin duit juga orang tua. Apa kata emak kita? Ya Allah kasih hidayah Al-Fatihah. Tuh di absen satu lagi, anak kedua namanya si Udin. Itu Udin disebutin nama kita ngadep bahwa ya Allah anak kedua tadi Fatimah udah anak pertama. Ya Allah si Udin gaweannya begetol tapi sama sholatnya kurang getol. Ya Allah Udin ya Allah mudah-mudahan biar kata cuma dia getol kerja tapi belum getol ibadah. Ya Allah saya berdoa minta kepada Engkau mudah-mudahan dengan doa ini ibadah daripada anak saya yang Udin kedua getol Al-Fatihah. Di absen lagi karena anaknya 5, makanya orang tua dulu kalau doa lama. Kenapa? Karena anaknya di absen atu-atu. Nggak kayak kita, anak satu anak Fatihah kabul, udah. Anak ketiga di absen, kebetulan yang ketiga namanya si Farhan. Ya Allah si Farhan, ini bocah ada beda sama bapaknya. Kenapa bisa beda? Karena dia yang produksi ya. Ya Allah Farhan, ada beda ini ya Allah. Kenapa? Ada sambil geledek ini ya Allah. Kenapa sambil geledek sama bapak berani, sama emaknya berani, jangan suruh ngaji kagak, pengen pisah. Ya Allah kasih hidayah mudah-mudahan ini anak jadi anak yang nurut sama ngaji rajin Al-Fatihah. Didoain anak keempat tuh sebegitunya orang tua kita dulu. Habis sholat tahajud kelar dia baca Quran sambil nungguin sholat subuh. Habis sholat subuh zikir lagi, zikir habis itu dikebel namanya suratul Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Wah Allah, mohon maaf guru, kalau kata guru saya kalau habis sholat subuh tuh waqiah jangan sampai ditinggalin. Dan ini benar di bawah orang tua kita dulu. Kenapa waqiah habis subuh jangan ditinggal? Kata Rasul, ketika kita membaca waqiah maka 2 jaminan yang Allah akan berikan. Apa yang pertama? Siapa rajin membaca waqiah ba'da subuh? Yang pertama ketika dia sedang mencari rezeki, insya Allah dipermudah rezekinya. Amin. Amin. Yang kedua ketika dia dalam keadaan kesusahan, maka yakinlah Allah akan mengangkat kesusahannya. Amin. Allahumma amin. Jangan ditinggalin. Lanjut lagi orang tua dulu habis baca waqiah ngasoh kagak. Ngelihat lakinya pengen ngojek, dia kegiatan lagi bikinin lakinya kopi. Dibilang begini sama istrinya tuh, ngomong ke lakinya baba mau ngojek ya. Apa kata lakinya? Kan memang suami lu tukang ngojek, pakai nanya lagi. Dibikinin kopi biar ada kentalan, biar apa? Biar kagak ngantuk, ngojeknya enak. Apa kata bininya? Doa ya Allah mudah-mudahan ngojek pulang dapat 300. Apa kata lakinya? Kagak mungkin. Namanya laki sambut geledek juga begitu ya. Habis itu dibikinin kopi, ngasoh agak. Suami pergi nyalain motor, ngapain tuh? Gelar sejadah lagi, ngambil air wudhu lagi, bangkit jam 7, sholat namanya sholat duha. Ustadz masaknya kapan? Jemurnya kapan? Nyucinya kapan? Kalau ibadahnya udah kelar. Sholat duha 4, sholat duha 8, doanya cakep. Allahumma inna duha duha'uka
wal baha'a baha'uka wal jamala jamal. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ini doa pamungkas ketika kita ingin punya rezeki yang halal banyak barokah. Alhamdulillah. Makanya yang harus kita tiru adalah bagaimana nasihat orang tua kita dan kebiasaan orang tua kita. Makanya ketika kita alhamdulillah telah punya anak, maka kita kasih nama yang baik supaya nanti yatasifu seperti orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Nah, setelah namanya cakep, dikasih datu kebiasaan-kebiasaan cakep. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka ketika anak kita telah lahir, jangan lupa berikanlah pendidikan yang mana pendidikan ini untuk mengenal Allah dan jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Percis supaya nasihat supaya seperti nasihatnya Luqman. Allah memberi pesan kepada kita bahwasannya, kalau kita punya anak jangan lupa anak deketin sama Allah. Makanya Rasul bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasul? Adibu auladakum bisalasi khisalin. Kalau kita punya anak, jangan lupa ajarin anak kita dengan 3 perkara. Yang pertama hubbullah, yang pertama cinta Allah. Makanya kalau ada anak udah cinta Allah, insya Allah Allah cinta sama kita. Amin. Amin. Makanya sekarang anak-anak muda, saya kasih nasihat buat anak-anak muda, sebelum kita jatuh cinta kepada makhluknya Allah, maka kita jatuhkan cinta utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya Allah telah kita raih, maka percayalah makhluk Allah akan mencintai kita. Tapi kalau kita yang cari cintanya makhluk Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Betul. Ada laki ngejar banget wadon sampai lupa sholat. Zohor waktunya sholat habis, itu wadon ditanya udah maem apa belum. Mending kalau direspon, kagak direspon kan sedih juga ya. Apalagi sekarang mohon maaf banyak anak-anak muda sekarang pergaulannya udah bukan main dah. Kadang-kadang nomor satunya bukan Allah, tapi nomor satunya style, gaya. Apalagi kilas yang sekarang lagi viral di daerah Sudirman Jakarta, Bonge CS. Ngerti Bonge CS ya? Bonge CS mau mengaji, yang diketahui bukan ngajinya tapi pakaiannya. Di hati Allah tidak melihat pakaian kita, tapi Allah melihat bagaimana kelakuan kita. Betul apa betul? Ya betul. Pakaian mah nomor belakang. Makanya anak-anak muda yang harus kita perhatiin sekarang bagaimana Allah tuh cintanya Allah kepada kita. Ngajinya udah beres apa belum? Sholatnya udah beres apa belum? Makanya ketika kita mengajarkan kepada anak kita cinta kepada Allah, salah satu jalan cinta Allah kepada makhluknya adalah kita dengan mendirikan ibadah sholat. Ada satu kitab, ini kitab masyhur namanya kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan hisab adalah perkara sholat. Maka ketika ada anak rajin sholat, maka nanti orang tuanya kebagian daripada pahala anaknya sholat. Betul apa betul? Tapi kalau anaknya kagak sholat, hati-hati makanya kalau anak kagak ngaji, kita jadi bapak jangan antak-antak juga. Pak Ustaz, makanya udah mau anaknya ngaji, udah mau ngaji juga. Jangan terus. Ada bocah kagak mau ngaji, kagak bapak prototin, woi ngaji. Tapi ingat jangan sampai pengumpulan, karena anak sekarang sama anak dulu beda. Betul apa betul? Jujur bang, dulu zaman saya kagak ngaji, ketahuan saya main PS, habis badan saya digebukin sama bapak saya. Dia digebukin pakai apa? Dulu ada namanya sapu lidi, inget banget ngaji. Waktunya ngaji saya ketahuan main PS. Padahal pengajiannya di rumah saya. Lah bapak saya mama saya nyari mana bocah ada. Ternyata pas ketemu di tukang PS dicariin sama ada bocah yang turunan bapak saya. Ketahuan saya main PS Intel, kalau bahasa orang polisi ya Intel.
Habis saya ketahuan lagi main PS, waktu itu main PS1. PS1 main bola, nyampe rumah, di alam apa kagak sama orang tua, kagak. Habis itu badan saya digebuk pakai Samuridi. Dosa kagak orang tua begitu, mukul anaknya, kagak dosa. Karena apa? Demi kebaikan daripada anak-anaknya. Coba kalau dibiasain tuman main PS apa kata tapi anak sekarang rada beda, ketahuan main PS babanya mukulin, habis itu babanya dilaporin polisi. Makanya jangan heran sekarang ada berita-berita, mohon maaf anak laporin orang tuanya ke polisi, betul apa betul? Ada juga kebalikannya, mohon maaf itu anak padahal digedein, dididik sama orang tuanya. Kadang-kadang mohon maaf orang tua rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi anak yang tercintanya. Namun apalah daya sekarang zaman yang begitu maju, kita saksikan begitu mirisnya ketika ada orang tua dilaporkan oleh anak ke kantor polisi. Na'udzubillahi min. Maka dari itu mudah-mudahan barokah daripada haul dan akikah ini kita makin cinta kepada anak-anak kita dan orang tua kita. Amin Allahumma amin. Maka dari itu ayo, ini zaman udah zaman luar biasa, ujian iman sangat hebat, betul apa betul? Awas hati-hati, zaman sekarang iman yang harus kita pegang. Kenapa iman harus kita pegang? Siapa yang memegang teguh imannya, maka insya Allah lancar hidupnya. Siapa yang memegang teguh imannya, insya Allah lancar hidupnya. Amin Allahumma amin. Kenapa ujian iman sangat berat kita saksikan sekarang di sosial media? Oh hati-hati, pergaulan udah nggak semoga kalau kata orang kita. Ada muslim nikah dengan di luar muslim, boleh apa kagak? Kagak boleh. Ada laki kawin sama wadon yang mohon maaf wadonnya bukan orang Islam, boleh apa kagak? Kagak boleh, hati-hati. Ya, betul betul. Jadi perhatian nih. Cuma gara-gara apa? Gara-gara harta, mohon maaf, harta emang segala-galanya, tapi jangan karena harta kita kehilangan iman, betul betul. Jadi iman number one kalau kata orang belum enteng. Makanya kita selalu diingetin kalau salat Jumat, nafsi awalan wa antum bittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal, jangan sampai mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang saat ini sedang kita akikah ataupun kita gunting rambutnya, mudah-mudahan menjadi anak yang salehah. Nanti ini bocah insya Allah jadi anak yang bisa mendoakan orang tuanya, taat kepada orang tuanya, dan insya Allah bisa menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Dan untuk juga yang dihaulkan pada sore hari ini, mudah-mudahan doa yang kita lantunkan untuk almarhum dan almarhumah mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga almarhum dan almarhumah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebenarnya jujur guru, kalau ini boleh dipanjangin waktunya, saya siap ceramah sampai jam 9. Karena maghrib waktunya sangat mepet, dan emang juga kalau ceramah maghrib kecuali nanya nih ya maksudnya ya. Yang udah berarti cocok amal sesuai dengan nama pantunnya tadi, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, tukang urut membawa koper, lebih cepat, lebih bagus, gak bertele-tele, perut kita udah pada lapar ya. Alhamdulillah. Kalau mau panjang lagi nanti episode selanjutnya di tempat-tempat yang berbeda. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari sini panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan pulang dari sini rezekinya halal, banyak barokah, dan mudah-mudahan yang terpenting pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena udah beduk maghrib. Kalau banyak lupanya, salahnya datangnya dari saya manusia biasa. Kalau dari banyak lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Rizky Tamami. Sepertinya memang kita perlu waktu yang cukup lama, namun